Jadi dari contoh soal ini kita telah mencakup semuanya, di mana kita mencari nilai kapasitor totalnya, bagaimana cara kita mengerjakan jika rangkaiannya seri, paralel ataupun campuran. Halo Otakers, kembali lagi pada kami channel Otak Otak. Nah, kali ini kita kembali lagi pada pojok materi. Nah, tetap kita akan membahas fisika. Apa yang akan kita bahas yaitu adalah kapasitor. Nah, apa sih kapasitor itu? Mari kita lanjut ke materinya. Nah, kapasitor itu sering kita jumpai sebenarnya pada alat elektronik yang sering kita gunakan, misalnya HP, atau telepon, atau charger, dan juga contohnya lainnya adalah lampu. Kenapa dia banyak digunakan pada alat-alat elektronik? Jadi kapasitor itu sendiri fungsinya adalah menyimpan muatan. Jadi dimana muatan-muatan tadi itu ada yang disimpan pada kapasitor, sehingga nanti akan bisa digunakan pada waktu yang lainnya. Maka dari itu fungsi kapasitor ini sangat perlu pada alat elektronik itu. Jika pada fisika terutama SMA, kapasitor yang dibahas adalah mungkin yang pertama adalah ada kapasitansi kapasitornya. Jadi kapasitansi kapasitor itu jadi dia adalah suatu ukuran di mana kapasitor itu bisa menyimpan muatannya dalam satu tegangan. Jadi kapasitansi kapasitor itu biasa disimbolkan dengan huruf C. Gimana tadi? Jadi kapasitansi itu adalah banyaknya muatan yang disimpan kapasitor dalam satu tegangan, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini, I per V, di mana Q adalah muatan, di mana dia bersatuan kolom, sedangkan V adalah volt atau tegangan. Lalu satuannya apa sih? Satuannya adalah farad. Atau bisa disimbolkan dengan F. Pada rangkaian, kapasitor itu ditulis seperti ini. Nah, ini adalah gambar dia pada rangkaian listrik. Nah, lalu apa sih yang ada di dalam kapasitor? Jadi di dalam kapasitor itu dia terdiri dari dua plat konduktor, di mana dia dipisahkan oleh satu bahan dielektrik. Jadi dia tidak menyatu, dan juga mengapa dia bisa menyimpan muatan, karena dia dialiri muatan yang sama besarnya dan juga diberikan tegangan, maka dari itu dia bisa menyimpan muatan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi dalam kapasitor adalah ini. Jadi di mana dia ini misalnya berasal dari tegangan positif dan negatif. Jadi dia dialiri muatan yang sama besarnya, dan dia menembus plat-plat, di mana plat itu memiliki luas permukaan, dan juga dipisahkan dengan jarak D atau panjang jarak antar dua plat itu, dan juga dipisahkan oleh satu bahan dielektrik. Nah, maka dari itu untuk selain menentukan kapasitansi dari adanya muatan, dia juga bisa digunakan mencari kapasitansinya dengan cara pembuatan kapasitor itu sendiri. Ini dapat kita tuliskan seperti ini. C sama dengan 0 A per Q. Ini adalah salah satu bagaimana cara kita mencari kapasitas dari kapasitor itu dengan memperhatikan bagaimana cara pembuatannya dan komponen-komponen pembuatan kapasitor itu sendiri. Jika kita membahas kapasitor, maka kita akan membahas bagaimana dia dapat dirangkai pada suatu rangkaian. Sama halnya seperti dengan resistor, dia dapat disusun secara seri dan paralel ataupun keduanya. Tetapi dia berbeda cara menghitungnya dengan resistor, sehingga bisa dikatakan dia berkebalikan dengan resistor. Oke. Nah,
seperti ini. Yang pertama, jika kita lihat yang paralel, bagaimana cara menghitungnya? Dia menghitungnya sama dengan resistor jika dihubungkan secara seri. Artinya apa? Dia cukup ditambahkan saja nilai kapasitas kapasitornya, sehingga dapat kita tuliskan adalah C1 ditambah C2. Nah, lalu bagaimana dengan seri? Yaitu kebalikannya dari paralel, di mana dia nilai C totalnya adalah C1 dikalikan dengan C2 dibagi 1 ditambahin C2. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia pada paralel, maka dia cukup dijumlahkan saja untuk mencari nilai kapasitornya pada kapasitor penggantinya. Lalu jika dengan seri, dia dijumlahkan sepernya. Jadi bisa dituliskan kapasitor penggantinya atau C totalnya adalah sekian. Jadi lalu bagaimana jika rangkaiannya terdiri dari gabungan? Maka kita sederhanakan dulu. Kita cari yang paling sederhana, dia bersifat paralel atau seri. Lalu kita kerjakan satu-satu, baru kita kumpulkan semuanya sehingga kita bisa mengerjakan untuk mencari kapasitor penggantinya. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas adalah nilai dari energi pada kapasitor. Karena kapasitor dapat menyimpan muatan sehingga dia memiliki energi untuk dikeluarkan atau dapat dia simpan. Lalu besarnya energi pada kapasitor itu apa sih? Bisa kita tuliskan seperti ini. Langsung saya tuliskan saja. Nah, jadi besar energi pada satu kapasitor dapat kita tuliskan seperti ini, yaitu setengah dari nilai kapasitornya dikalikan dengan tegangan kuadratnya. Jadi karena kapasitor dia dapat menyimpan muatan, maka artinya dia dapat menyimpan energi pada komponen itu, kapasitor itu. Jadi ini adalah rumus energinya, di mana energinya adalah memiliki satuan joule, sama seperti energi biasanya. Jadi inilah materi yang ada pada kapasitor, terutama untuk jenjang SMA. Jadi seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa kita lanjut selanjutnya, yaitu pembahasan soal atau contoh soal. Oke, nah setelah sebelumnya kita menjelaskan materi tentang kapasitor, lalu agar lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soal saja, di mana contoh soal ini bisa mencakup semua materi tadi. Jadi di papan ini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Jadi ada sebuah rangkaian di mana dia terdapat 5 kapasitor, di mana dia disusun secara seri, paralel, atau bisa dikatakan dia memiliki rangkaian yang campuran, di mana dia dialiri dengan tegangan 5 volt. Nilai dari semua kapasitornya adalah sama, yaitu 2 farad. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa nilai dari C totalnya? Jadi nilai kapasitor pada rangkaian ini. Yang kedua adalah berapa energinya, karena dia dialiri dengan tegangan 5 volt. Mari kita kerjakan dulu. Pada contoh soal ini kita tidak bisa langsung mengerjakan yang mencari energinya, tetapi kita harus mencari kapasitor, nilai dari kapasitor penggantinya atau kapasitor totalnya. Jadi kita harus mengerjakannya dengan metode dari awal. Yang pertama kita lihat dulu rangkaiannya, di mana dia seri atau paralel. Nah, jadi kita mudah, kita harus melihat dari yang paling dalam dulu, yaitu yang pertama adalah C2 dengan C3, di mana dia disusun dengan secara paralel, sehingga dapat kita cari seperti ini, yaitu C2 paralelkan dengan C3. Karena seperti yang materi tadi, jika dia paralel maka dia cukup ditambah, sehingga dapat kita tuliskan dia memiliki nilai 4 farad. Lalu selanjutnya adalah dia diserikan dengan C1 dan C4, sehingga dapat kita tuliskan C1, C2 paralel C3. Misalnya kita misalkan adalah CA, maka dituliskan 10
per CA sama dengan C1 tambahin nah seperti ini. Lalu kita tuliskan nilai-nilainya, kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 1/2 tambahin 1/4 tambahin 1/2. Nah, lalu jika dijumlahkan maka ini dari setengah tambah setengah berarti dia 1 atau 4/4. Lalu jika ditambahkan dengan 1/4 maka dia benar nilai per 4. Jadi super CA sama dengan 5/4. Maka CA nya sama dengan 4/5 farad. Dan terakhir kita paralelkan dengan C5 sehingga dapat kita teruskan seperti ini. CA adalah nilai dari C1 yang diserikan dengan C2, C3 paralel lalu diserikan lagi dengan C4 agar kita lebih mudah dalam menjelaskannya. Sehingga CA paralelkan dengan C5 sama dengan 4/5 ditambahkan 2,8 farad sehingga C totalnya adalah 2,8 farad. Ini adalah nilainya. Jadi kita harus mengerjakan satu persatu, tidak bisa langsung. Jadi kita sederhanakan mana yang seri, mana yang paralel, lalu kita gabungkan sehingga dapat kita tentukan nilai dari kapasitor pengganti atau kapasitor totalnya. Ini yang pertama. Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Lalu kita mengerjakan soal yang nomor 2, yaitu mencari energinya berapa. Sebelumnya kita telah menemukan nilai kapasitor totalnya, yaitu 2,8 farad. Lalu bagaimana untuk mencari energinya? Langsung kita masukkan ke rumusnya saja, yaitu energi sama dengan setengah dikalikan C-nya V kuadrat. Karena kita tahu nilai tegangannya ada 5 volt. Lalu kita masukkan setengah dikalikan 2,8 dikalikan 5 kuadrat. Lalu biar kita lebih mudah, kita ubah dalam bentuk pecahan, dimana dia nilainya adalah 7/5 dikalikan 25. Agar kita lebih mudah menghitungnya dan tidak menggunakan kalkulator. Hingga dapat kita tentukan nilai energinya adalah 35 Joule. Jadi itu adalah cara mencari energi pada kapasitor. Sehingga jadi dari contoh soal ini kita telah mencakup semuanya, di mana kita mencari nilai kapasitor totalnya, bagaimana cara kita mengerjakan jika rangkaiannya seri, paralel ataupun campuran, lalu bagaimana kita mencari energi pada suatu rangkaian ini. Jadi seperti itu materi kali ini tentang kapasitor. Jangan lupa dukung channel kami yaitu Otak Hati Otak dengan cara subscribe channel kita, dan juga kalian like, komen, dan share video kita ke seluruh media sosial kalian yang kalian punya. Dan juga jangan lupa hidupkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi website kami yaitu otakhatiotak.com. Kalian bisa baca artikelnya di sana karena banyak sekali artikel di sana, dan juga bisa kalian mainkan kuisnya. Dan terus tunggu video terbaru dari kita karena akan banyak video terbaru dari kita akan kita upload agar teman-teman bisa menikmatinya. Dan akhir kata, terima kasih. Salam dari Sabang, sampai Merauke.